Bismillah abi walibni warwahil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita untuk mencerdaskan banyak orang, karena bagaimanapun juga adalah tanggung jawab kita untuk meluruskan cara pandang argumentasi yang dipamerkan oleh para polemikus. Dan kali ini teman-teman, seorang profesor yang diluruskan oleh seorang murtadin. Dan jangan bosan-bosan teman-teman, karena kebenaran itu perlu dijaga oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ada orang membahas agamanya, tapi untuk mengkoreksinya atau untuk menguatkan argumentasinya diambil dari kitab orang. Dan inilah yang terjadi dengan profesor tersebut. Hasilnya teman-teman, ya taulah, bakal dibuka faktanya. Ini dia videonya. Bukan saya yang kamu pilih. Yang terjadi Harapan kamu lebih memilih hotel. dia. Harapan kamu kalau Harapan hotel. Lu kan ini memahami kalimat aja Anda tidak mampu. Umur 12 tahun kemana Nih, Yesus? lari kan? Yesus mau kemana umur 12 tahun Yesus? Nggak bisa fokus ini. Yesus kedinginan di gereja. Nggak fokus ini. Aduh. Fokuslah bahas ini. Dengarkan. 12 tahun jawab Ini dulu. coba itu suruh diam dulu. Ini saya tahu. Sebentar. Ini kakak yang pakai jilbab ini. Ya. Ini salah satu anak buah Kainama ini. Ini teman saya ini. Dan sampai sekarang masih saja belum bertaubat. Silakan On Kepres. Mengapa Aristo ini teman saya belum taubat-taubat, dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia. Aduh Aristo, kapan kau bertobat? Aristo. Sehat Edis. Jadi Oke, silakan. malam ini pawangnya Edis hadir, teman-teman. Ya. Jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya, oleh Edis Sidaputar. Gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter. Kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar 40 tahun. Gitu. Oke, sudah menghaluriannya. Sekarang kita ke tema Aristo. Oke. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Ya, siap. Dikatakan di situ bahwa Muhammad takut kepada manusia. Betul? Ya. Kenapa Anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia? Untuk apa Anda ikuti orang yang takut kepada manusia? Sekarang pertanyaan saya, buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah, saya masuk Islam. Silakan Aristo. Asik, keren pertanyaannya saudara-saudara. Brother Dan Edis. membuat Gini. Aristo pusing. Enggak? Silakan. Iya. Jadi gini Edis, ya. Dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad, mempertanyakan tentang Al-Quran, mereka sama sekali tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Loh, ini kok nggak Loh, nyambung ini? dulu, kasih waktu dong. Jangan juta. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sebentar dulu, saya masih ngomong. Terima kasih Gipnya, teman-teman. Edis, jangan terguncang. Ini pertanyaanmu itu receh gitu loh. Dan Dari tadi receh-receh terus jawaban nggak Dengar ada. dulu, kasih waktu saya ngomong dong. Kalau nggak saya keluar. Silakan. Ya, jadi gini, dari dulu Edis, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi jawabannya apa ini? Sebentar dulu. Saya masih ngomong ini. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru situ bicara. Begini, teman-teman semua, teman-teman Muslim, ya kan, gini. Kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus, karena Islam beriman kepada Yesus, ya berbeda. Ini apa Aristo? Bentar dulu. Yang ditanya itu Aristo tunjukkan ayat di dalam Quran yang bentar dulu, mengatakan bentar Muhammad dulu. takut kepada Allah. Slow. Oh, silakan. Saya ngomong dulu. Ini Jadi Aristo begini. ini suka tawab ini teman-teman. Dia tukang Iya, tawab iya. muter-muter nih. Silakan. Ya. Bagaimana, apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad? Untuk apa penjelasan kami? Coba. Justru Itu begini. Justru mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia? Saya mengikuti, lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia. Loh, sekarang gini, kamu suruh ngikutin saya nggak ada. Sebentar, Nggak usah, kamu suruh nggak ngikutin usah. saya. Enggak, Ya. saya nggak suruh kamu ikutin saya. Saya Ya. suruh kamu ikut Yesus, bukan ikut saya.
Gimana sih ini orang? Yesus. Ya, Kok lari kemana? Dijawab dulu ini Aristo, dijawab dulu ini Aristo. Begini. Aristo, dengarkan. Pertanyaannya begini, di mana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah? Mana? Ya, oke. Di ayat berapa? Silakan. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Gimana sih? Bentar dulu. Yang ditanya apa, yang dijawab apa Aristo ini? Enggak usah. Gimana sih? Enggak usah terguncang. Jadi Bukan terguncang, yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad itu takut kepada Allah? Mana? Mbak, begini, Dis. Dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Dari tadi saya dengarkan, yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf, sungguh nekat, kamu termasuk orang-orang yang nekat. Gini, memang kamu dari dulu tuh terlalu orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya. Gini. Bukan saya takut, kepala saya konslet mendengarkan tawaf. Iya, memang harus begitu. Ya, karena kamu tawaf terus, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Iya, jadi gini. Untuk apa jawaban Untuk saya? Untuk umat supaya umat terteguhkan imannya, supaya mereka terkuatkan akidahnya. Karena apa? Karena sudah terbukti, kata kamu Muhammad takut kepada manusia. Al-Azab 37. Dia takut kepada manusia. Sekarang tunjukkan sebaliknya, di mana dia takut kepada Allahnya? Di mana? Bagi saya, untuk apa saya menjelaskan pertanyaan? Ya, terbukti kan teman-teman kan? Ya, mereka datang kemari hanya bermodalkan al-congor. Jangan takut, Edi. Bukan takut. Gini, Aristo, ada tahu belum? Undang-undang ayat pasal 1 ayat 1 Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau. Jadi teman-teman gitu. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk orang-orang yang membawa al-congor? Kasih waktu lah saya ngomong. Ya, waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat di mana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah. Ya, jadi gini. Anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang harus terpuaskan dengan pikiran Anda. Dan Anda tidak ada. Sebentar dulu begini. Makanya saya katakan begini. Anda mempertanyakan Al-Qur'an sementara Anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu. Dan Anda menuntut jawaban 13 tahun lamanya saya dalami, saya bilang saya nggak tahu. Ini ya, gini. Ini, kasih waktu saya ngomong ya, kasih waktu ya. Iya, tapi ke situ dong Iya, jawabannya. sebentar dulu. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang bisa Anda giring, Edis. Dari dulu Anda sudah paham itu. Dan saya adalah orang yang paling Anda takuti di dunia perdebatan. Saya jelaskan dulu. Nih, pertama, orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka, apa yang mereka tuhankan. Teman-teman sudah menyaksikan ya. Lihat teman-teman, sudah kalian simak sendiri bagaimana dia apa yang ditanya, dia jawab apa. Ini saya masuk mestinya. Aristo, sobatku, dengarkan Aristo, temanku, dengarkan. Kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat yaitu Al-Ahzab 37. Ya. Disebutkan di sini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada manusia. Masalahnya begini. Kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia, Aristo? Ya, mengapa kamu tega mengikuti orang yang dia aja takut sama manusia? Ya, sekarang begini. Di mana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah? Mana? Saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia daripada Aristo, berarti nggak ada. Oke, gini, berarti nggak ada. Berarti nggak ada bahwa dia takut kepada Allah. Berarti nggak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah. Yes. Bagi saya nggak penting itu jawaban. Nggak penting. Iya. Dan saya nggak. Orang gini. Hukumnya gini. Hukum takut kepada manusia, takut kepada selain Allah itu apa? Makanya biarkan saya menjelaskan. Anda di sini mau memamerkan kebotol. Iya nggak apa-apa. Aneh loh. Tuh, itu netizen Anda buang-buang karena memang Edis itu nggak bakal mungkin bisa meladeni saya gitu loh. Ya kan? Teman-teman sendiri menonton loh, Aristo. Teman-teman semua menonton. Yang ditanyakan kepada kamu adalah di manakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah? Di mana? Di sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana? Tunjukkan ayatnya di Quranmu. Kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah, saya akan mualaf. Bukan itu, lompat dari Monas, saya lompat dari Monas. Begini. Gimana tunjukkan ayatnya? Iya. Begini. Islam itu nggak butuh Anda harus mualaf atau orang Kristen masuk Islam, nggak penting. Nanti kalau Anda masuk Islam semua, siapa yang penghuni neraka kan gitu. Nah jadi gini, maksud saya begini. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia. Yang tanya Al-Quran itu siapa, Ri? Ini orang gimana sih? Ini yang ditanya itu apa, dijawab apa? Iya, Aristo, ini terakhir pesan saya. Makanya kurang-kuranginlah, Aristo, kurang-kuranginlah membenturkan kepala itu ke lantai.
Ya, Karena makanya akibatnya gini, jadi ya. begini. Ya. Akibatnya jadi begini. Yang ditanya apa? Yang ditanya Aristo sekali lagi. Ini terakhir ini. Udah bosan orang dengar. Terakhir. Makanya ini permintaan saya Kasih terakhir. waktu dong, masa Iya, makanya gini. Ku kasih Aristo, ku kasih kau waktu 1 jam menjelaskan di mana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah. Di mana? Ya, oke, begini. Makanya begini. Berikan saya waktu, saya bicara pelan-pelan nih, karena ini room kamu, saya masuk baik-baik nih, dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu. Oke? Nah, jadi gini. Saya runut dulu. Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan jangan dipotong dulu ini tulisan Edis. Yang ditanya apa loh? Yang ditanya Aristo ini gimana sih? Yang saya tanya apa? Gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Ayo. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Makanya kasih waktu, saya mau menjelaskan dulu. Enggak, gini aja terakhir nih. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah pertanyaan saya tadi? Ayo. Kalau Anda turunkan saya, artinya Anda Saya minta polling. Polling teman-teman, turun atau tidak? Pasti turun. Polling teman-teman, polling. Buang. Mohon maaf Aristo, Anda tidak memenuhi kualitas karena Anda apa yang ditanya dengan apa yang ditanya tidak nyambung. Sorry ya, tidak nyambung teman-teman. Nggak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanyakan itu adalah ada nggak ayat di Quran yang bilang kalau Muhammad takut kepada Allah? Ada nggak? Kok malah nunjukkan saya lebih baik takut kepada ini? Ini apa sih? Diskusi macam apa sih kita nih? Silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertawakallah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Stop. Jangan apa tadi dibilang? Apa tadi dibilang di situ? Iya, jangan lanjutkan. Iya, lanjutkan. Selesaikan. Full, jangan sepotong-sepotong, harus sportif. Silakan selesaikan. Fair, transparan. Sekarang saya tanya dulu sama Bang Edi. Silakan selesaikan. Ini diskusi, niat dan tujuannya apa sih? Silakan selesaikan. Sudah saya bilang, silakan selesaikan. Iya. Niat dan tujuan diskusi ini apa niatnya? Diskusi untuk menyadarkan kau dan pengikutnya Juma, silakan. Ya. Nah, terus kan kalau dipotong bubar dia di mana tadi? Diulangi lagi dari awal. Engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Engkau takut kepada manusia. Ini poin yang engkau inginkan kan? Betul? Betul, lanjut. Engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kalimat, suara, perintah. Selesaikan. Ya? Paham ya di situ? Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Sudah? Ya, sudah. Di situ disebutkan engkau takut kepada manusia, betul tidak? Ya. Oke, itu bohong atau betul? Betul. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Muhammad. Berarti betul nggak Muhammad takut kepada manusia menurut ayat itu? Betul. Pada detik itu ya. Oke, sekarang tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau menunjukkan Muhammad takut kepada Allah, kau buka dari Al-Fatihah sampai Anas, kau cari di situ di mana di situ nabimu takut kepada Allah, cari di ayat berapa? Kalau mencari Muhammad takut kepada Allah sampai kiamat tidak akan terjadi. Terus ngapain kau ikuti yang takut kepada manusia? Kenapa? Enggak, pertanyaan saya, kenapa kau ikuti seseorang yang takutnya kepada manusia, bukan takut kepada Allah? Enggak usah lari ke situ. Ini temanya kok lari ke situ gimana sih orang itu temanya kok? Temanya kok lari kemana-mana? Bang, temanya, dengarkan Bang. Temanya adalah di sini kan disebutkan di dalam Al-Ahzab 37, dia Muhammad itu takut kepada manusia. Padahal yang seharusnya ditakuti itu adalah Allah, betul? Betul. Tapi nyatanya dia takut kepada manusia, betul? Betul. Nah, sekarang tunjukkan ayatnya bahwa sosok Muhammad itu takut kepada Allah. Mana? Sampai kiamat tidak akan. Saya punya 2 ayat untuk Bang Edis. Bang, saya di sini nggak minta ayat, yang saya minta di mana Bang bahwa sosok Nabi Anda itu takut kepada Allah di mana? Begini, Bang Edis mau nggak pembuktian terhadap Tuhan? Mau nggak pembuktian? Waduh, ini lari kemana-mana. Nanti lama-lama bahas berapa harga bawang berapa sekarang Bang di pasar Bang?
Mau nggak bang saya bahas bawang goreng bang? Tapi saya minta saksi dari Kita ada tema bang, jangan lari dari tema. Bang Tema Edis. ini temanya ini loh temanya. Saya ada hadiah untuk Bang Edis, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Aduh, surat apa lagi yang ada bawah itu? Ada hadiah untuk Bang Edis, surat Jadi ini Al-Zalzalah. gimana nih? Jadi ini gimana nih? Jadi ini gimana nih? Ya, itu ini kan dulu. Saya ada hadiah untuk Bang Enggak, Edis. sebentar. Saya enggak, kita nggak mau bahas yang lain. Kita nggak mau bahas yang lain. Gini, dengarkan bang. Ini poin penting ini. Ya. Orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan, itu layak nggak diikutin? Bang Edis takut sama Tuhan ya? Waduh, ini ditanya apa? Dijawab apa ini? Bang, yang saya tanya, seorang manusia yang dia lebih takut kepada orang ketimbang takut kepada Tuhan, orang seperti itu layak diikutin nggak? Bang Edis bilang Tuhan Bang Edis itu pengasih penyayang. Gimana sih ini orang ini? Aneh loh. Bang, yang ditanya itu, Bang. Sebentar, Anda pengikut Muhammad nggak? Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Bukan untuk ditakuti, Bos. Waduh. Ucapan Anda itu bukan untuk ditakutin, Bos. Gimana mau ikut? Dengarkan. Aduh. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Bang, dengarkan, Bang. Ya. Anda betul tidak mengikuti Muhammad? Itu urusan pribadi, Bos. Urusan pribadi katanya. Udah mulai ragu-ragu deh, teman-teman. Dia udah mulai ragu-ragu. Baiklah. Bang Edis, Kalau kamu sudah mulai ragu-ragu, sudah nggak mau lagi ikut Muhammad, ya, saya ucapkan selamat kepadamu, ya, karena kamu sudah mengetahui bahwa Muhammad menurut Al-Azhar 37 takut kepada manusia. Sekarang saya minta sama kamu, saya minta sama kamu, di mana ayatnya bahwa sosok Muhammad itu yang kau jadikan nabi itu, dia takut kepada Allah. Dia lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada manusia. Mana ayatnya? Oke, sebelum saya menunjukkan itu, saya mau bertanya dulu sama Bang Edis. Apa dasarnya kita takut sama Allah? Aduh, lari kemana-mana nih orang. Udah bang, nggak bisa lagi ini kita lanjutkan. Teman-teman sudah pada protes, ya. Sampai ketemu lagi, ya. Heran saya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Aduh. Heran saya dengan kalian ini. Ajukanlah ya, suguhkanlah kepada penonton itu ilmu, pengetahuan. Datang kemari hanya bermodalkan ngotot, ngeyel, apalagi surup. Silakan Nelly, Regar, on cam. Ya. Ya, siap diskusi dengan baik. Loh, kok tutup lagi? Buka kak, mengicet. Si Otenon. Mengicet buka kak. Jangan panik, Bu Nelly. Siapa yang panik, Oten? Ya, silakan. Siap diskusi yang bagus. Siap diskusi yang bagus. Itu kan yang dibilang Masnya itu kan separuh artinya. Muhammad Gimana? takut kepada Allah. Gimana? Kan itu sepotong yang Mas bikin. Coba jelaskan. Maksudnya sepotong gimana? Muhammad takut kepada manusia itu kan sepotong, enggak Ya, semua. silakan. Bunyinya bagaimana di situ? Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti, kan gitu. Oke. Udah bisa gantian saya bicara? Ya. Oke. Dan engkau takut kepada manusia, kalimat itu kalimat pernyataan atau harapan? Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Kata-kata padahal Allah lah yang berhak engkau takuti itu kalimat pernyataan atau harapan? Pernyataan juga. Makanya dia bilang Sebentar. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti itu bukan kalimat pernyataan, itu harapan supaya dia lebih mentakuti Allah. Gimana sih Anda itu? Saya kasih Anda contoh. Pelan dong menghadapi Oten. Dengarkan. ya. Anda Panik. memilih dia, padahal sayalah yang harus Anda pilih. Perhatikan, ada dua kalimat di sini. Anda lebih memilih dia, itu adalah keadaan fakta, betul? Ya. Seharusnya, padahal sayalah yang lebih harus Anda pilih. Itu fakta atau harapan? Bingung kan? Makanya di situ kan ada kata-kata begini. Engkau takut kepada manusia. Umur 12 tahun kemana? Padahal, nah ini lari. Bisa fokus? Bisa fokus apa mau lari kemana-mana? Kalau mau lari kemana-mana, saya nggak terima diskusi anak-anak. Gelagapan nih, mulai panas. Apa yang panas? Kamunya aja yang bikinnya setengah-setengah.
Siap diskusi lagi dengan baik? Di situ ada kata-kata engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Iya. Kata-kata padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti ini fakta atau harapan? Fakta lah, harus Allah lah yang kita takuti. Itu harapan bukan fakta, gimana sih? Harapan? Harapan? Contoh gini. Kamu dengar. Waduh, gimana? Itu harapan supaya kamu itu takut kepada Allah. Diminta supaya kamu takut kepada Allah. Tapi apakah dia takut kepada Allah? Belum tentu. Karena yang terjadi, yang fakta adalah engkau takut kepada manusia ini, makanya kurang-kurangin benturin kepala. Seperti saya kasih contoh, misal nih, kamu lebih memilih dia, padahal saya lah yang lebih berhak engkau pilih. Nah, kata-kata padahal saya lah yang lebih berhak engkau pilih, itu harapan. Yang terjadi bukan saya yang kamu pilih. Yang terjadi kamu lebih memilih dia. Harapan kamu kalau Harapan Oten. Loh, kan ini memahami kalimat aja Anda tidak mampu. Umur 12 tahun kemana Yesus? Lari kan? Yesus mau kemana umur 12 tahun Yesus? Gak bisa fokus ini. Yesus kedinginan di gereja. Gak fokus ini. Aduh. Fokuslah bahas ini. Dengarkan. 12 tahun Ini coba itu suruh diam dulu. Ini saya tahu. Sebentar. Ini kakak yang pakai jilbab ini. Ya. Anda lebih bagus ajak diskusi daripada yang ngoceh-ngoceh ini. Ya, gini, dengarkan. Anda mau berpikir akademis kan? Mau berpikir ilmiah kan? Bukan mau pakai dogma-dogma. Gini loh. Kamu lebih memilih dia, padahal sayalah yang lebih berhak kamu pilih. Nah, sekarang kayak gini. Yang terjadi apa? Yang terjadi kan dia lebih milih dia. Itu faktanya. Padahal harapannya sayalah yang harus dipilih. Nah, saya harus dipilih itu bukan kenyataan, itu harapan. Harapanmu. Itu kan harapan. Oke, sekarang gini. Sekarang di situ tertulis. Sekarang tertulis di situ. Engkau takut kepada manusia. Itu sudah terjadi belum? Belum, nggak pernah dia takut pada manusia. Dari kecil juga. Di situ udah ditulis loh, engkau takut kepada manusia. Kau takut kepada manusia, tapi kan itu kau sepenggal yang kau bikin. Kan ada komanya di situ. Padahal yang harus kau takuti itu kan Allah gitu. Teman-teman bantu. Makanya saya bilang ya, kurang-kuranginlah jidat atau kepala itu dibenturin. Supaya apa? Supaya IQ tidak turun. Itunya apa namanya? Pikirannya terlalu maju. Oke, coba dibaca dulu. Coba kasih penjelasan kepada saya. Jangan maju kali gitu loh. Coba baca dulu. Kan udah dibaca tadi. Engkau takut kepada manusia. Oke, itu udah terjadi belum? Udah terjadi belum itu? Udah terjadi belum engkau takut kepada manusia itu? Enggak pernah Nabi kami takut kepada manusia. Terus dia ngomong itu fungsinya gimana? Iya, terus dikatakan engkau takut kepada manusia itu kenyataan atau bohong itu? Apanya? Rungkat beraksi, iya. Jadi kelemahan TikTok itu teman-teman, dikit-dikit kita ke-ban, dikit-dikit kita kena pelanggaran. Jadi saya kena pelanggaran tidak bisa siaran selama 24 jam karena pelanggaran itu teman-teman ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bang, Tuhan menyertaimu juga. Oke teman-teman, untuk diskusi kali ini itu saja. Saksikan atau nantikan kembali diskusi-diskusi Edis TV yang berikutnya. Seperti biasa teman-teman, berjalan. Kalau ada makasih. Baik, pertanyaannya adalah, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal saja? Tidak benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak sunat? Benar. Anda sunat karena mengikuti milah Ibrahim? Betul. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Kitab apakah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kisah Para Rasul 78. Kisah Para Rasul? Jadi bukan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat? Quran menjelaskan. Pak, saya ulangi lagi Pak Langkat. Dengar dulu. Pertanyaan saya Pak yang dijawab, dengarkan. Apakah Al-Quran memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Kitab manakah yang memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kitab apa? Jabur. Baik, berarti klaim Anda yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan hanyalah gombal, betul atau tidak? Tidak. Loh, gimana sih? Tapi dia nggak menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat. Kasih saya jawaban. Saya tadi sudah menjawab, adakah kata sunat di Al-Quran? Tidak. Jelas ya, tidak. Berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan itu berarti hanya gombal. Dengar dulu. Loh, kok dengar dulu gimana? Ini di An-Nahl dikatakan, kemudian wahai kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukan dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Oke, jelas?
Jelas. Apa? Di mana agama Ibrahim itu bersunat? Di apa? Di Kisah Para Rasul. Oke, berarti intinya kita nggak bahas ini. Yang saya bahas gini loh. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, mengapa yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Al-Quran itu sendiri? Padahal diklaim bahwa itulah kitab yang memberi penjelasan. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu mengatakan. Baik, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran mengklaim bahwa dirinya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Saya bacakan Pak ya. Surat An-Nahl ayat 89. Anda bisa cek kalau saya berdusta. Ingatlah ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bapak percaya tidak bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu menurut ayat ini? Betul. Di mana? Oke, sekarang yang mana kitab yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tadi penjelasannya dari Kisah Para Rasul. Berarti bahwa title gelar bahwa Quran sebagai kitab penjelas, tetapi ternyata yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Quran. Berarti betulkah bahwa itu hanya gombal saja bahwa itu kitab yang menjelaskan? Tidak. Tidak gombal tapi nggak menjelaskan, gimana sih? Jadi begini. Kok jadi begini apa ya? Kan katanya menjelaskan tapi nggak menjelaskan. Yang menjelaskan malah kitab yang lain. Dikatakan ikutlah. Ini yang dijelaskan di sini biar tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara sholat puasa. Apakah Quran menjelaskan itu? Hah? Apakah Quran menjelaskan bagaimana tata cara sholat? Rakaatnya tidak. Cuma Berarti bahwa Quran kitab penjelas itu berarti gombal. Maksudnya Karena buktinya dia tidak mampu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Memerintahkan sholat tidak ada. Saya tidak bilang Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, dengarkan Pak, pelan-pelan Pak, jangan ini. Saya tidak tanya apakah Quran memerintahkan sholat, jelas Quran memerintahkan sholat, hakimus sholat, jelas. Ya, jelas. Yang saya tanyakan Pak, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Bacaan-bacaannya sholat? Tidak. Berarti klaim bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu adalah gombal karena ternyata dia tidak menjelaskan Pak. Tidak. Kok tidak gimana? Buktinya dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Begini. Kok begini gimana lagi sih? Ya kimus salah, laksanakan sholat. Udah. Saya tidak tanya laksanakan sholat. Yang saya tanya, apakah kitab Quran menjelaskan tentang tata cara sholat dan bacaan-bacaan apa saja dalam sholat? Dijelaskan nggak oleh Quran? Saya jawab udah berapa kali tidak. Tidak dijelaskan. Artinya Anda mengatakan bahwa Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Berarti Anda bohong. Iya. Apa jelas sudah. Berarti Anda bohong bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Menyuruh sholat ada di sana. Bagaimana? Masih balik. Masih balik lagi dia Pak Ustaz. Bagaimana tata cara sholat ada di hadis. Gitu. Kita ini. Sekarang gue tanya Pak. Hukum sunat itu wajib atau tidak? Wajib. Karena perintah dari Allah. Di mana? Menyuruh ikuti agama Ibrahim. Masalahnya Quran nggak bilang Ibrahim itu sunat. Iya, tapi nggak begini. Tapi bagaimana lah saya menjelaskannya? Iya, karena tidak dijelaskan dalam Quran, Pak. Saya menjelaskan kepada orang banyak ini. Apa ada 1.600 orang yang nonton, yang lihat. Ya. Yang tidak tertulis di Al-Quran, seperti tadi, ikutilah agama Ibrahim. Apakah disebutkan situ puasa segala macam? Tidak. Itu ada pengertiannya di hadis. Udah. Bagaimana Ibrahim? Sholat Ibrahim. Kami ikuti sholat, tapi disempurnakan oleh Al-Quran menjadi. Berarti kitab yang menjelaskan. Berarti kitab yang menjelaskan itu adalah hadis. Tidak Al-Quran. Tapi yang Bapak gunakan hadis loh, yang menjelaskan bukan Quran. Gimana sih? Al-Quran menyuruh sholat, bos. Al-Quran menyuruh Pak Langkat, saya tidak tanya Pak Langkat masalah Quran menyuruh sholat. Yang saya tanya, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat dan bacaan-bacaannya? Bapak bilang tidak. Lalu kitab apa Pak yang menjelaskan itu? Bapak bilang hadis. Berarti kitab yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Berarti kesimpulannya, kalau begitu, kitab Quran bisa tidak dibikin sebagai kitab yang menjelaskan tata cara sholat? Tidak.
berarti bahwa Quran kitab yang menjelaskan itu tidak benar. Gimana sih? Itu tata cara sholat tidak. Iya, Tapi berarti Anda akui bahwa Quran bukanlah kitab penjelas segala sesuatu. Dia penjelas. Disuruh sholat. Gimana ini saya harus ngomong gini? Disuruh sholat. Hai, sholatlah kamu. Itu kata Allah. Laksanakan sholat mengingat aku kata Allah. Tapi dia tidak menerangkan sana berapa. Baik, biar kita nggak muter-muter di situ, Pak. Ini baik, biar kita nggak muter-muter di situ, Pak Langkat. Saya buat analogi dulu. Kalau kamu cerdas ya, tidak mencari kesalahan, ya kan? Kalau kamu cerdas, saya buat analogi. Undang-undang itu harus ada peraturan presiden. Undang-undang itu harus ada peraturan menteri. Peraturan menteri itu harus ada perda. Ada peraturan daerah, begitu dia. Sudah? Apakah undang-undang itu semuanya mengatur di daerah, di kabupaten dan kecamatan? Tidak. Undang-undang. Tapi undang-undang memerintahkan begini loh, kabupaten begini loh, kecamatan, maka kecamatan dan kabupaten ini aturannya. Begitu. Kata siapa undang-undang harus ada perda? Kata siapa undang-undang harus ada anunya? Kata saya. Oke, coba jelaskan di mana peraturan presiden tentang KUHP? Tidak ada. Tadi katanya harus ada. Katanya harus ada tadi. Tidak ada. Itu KUHP zaman tadi Anda bilang barusan harus ada. Gimana sih? Tidak semua. Loh. Tadi Anda bilang harus ada. Ya, harus ada untuk berkaitan dengan daerah. Kalau oke, sekarang gini aja penutup. Kalau berkaitan dengan hukum, dia satu komando dari atas ke bawah. Itu soal hukum. Soal pemerintahan, lain di pusat, lain provinsi, lain di kabupaten. Baik. Sekarang kita ke intinya. Jadi menurut Pak Langkat, kalau ada seorang Muslim, dia hanya berpedoman kepada Quran saja, apakah dia akan tersesat? Bisa tersesat. Berarti menurut Anda Quran itu kitab yang menyesatkan? Tidak. No, kan? Ini gimana ini? Saya ulangi pelan-pelan. Jikalau ada seorang Muslim di dalam hal beragama, dia hanya berpedoman kepada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, apakah dia akan tersesat jika dia berpedoman kepada Quran? Dia tersesat. Artinya menurut Anda kitab yang dari Allah itu akan menyesatkan dia? Tidak. Ini gimana nih seorang pola pikirnya? Aduh. Pusing saya ngomongnya. Ini kayaknya kita harus jungkir balik ngomong sama Pak Langkat ini, teman-teman. Harus jungkir balik kita ngomong sama dia ini. Pakai ilmu ya. Pakai akal ya. Ya. Pakai ilmu. Jadi begini. Anda sudah bilang bahwasanya jika mengikuti Quran saja akan sesat. Iya. Berarti menurut Anda kitab Al-Quran itu menyesatkan? Tidak. Loh, kok tidak menyesatkan? Buktinya Anda bilang kalau dia hanya berpedoman kepada Quran akan sesat? Karena dia tidak mau mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran memberitakan apa? Al-Quran. Apa kata Quran? Al-Quran dan hadis. Mana? Di mana dalam Al-Quran? Oke, baik. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang memerintahkan umat Islam untuk percaya kepada hadis Bukhari dan hadis Muslim. Tunjukkan. Tidak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah Quran bahwa Quran menyuruh orang percaya kepada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Begini. Iya, Anda itu sudah termakan dogma, Pak Langkat. Anda itu sudah termakan dogma-dogma dan pendapat-pendapat umum. Saya, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, 13 tahun lamanya saya lari ke on-cam. Mau menutupi layar ini? Tidak. Layar sudah, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat. Anda mengatakan bahwa jika orang membaca Quran, Al-Quran memerintahkan untuk percaya hadis, betul? Betul tidak? Apa nih? Coba dulu. Tadi kan saya bilang, Pak, kalau seorang Muslim berpedoman kepada Quran sahaja, hanya Quran, dia akan tersesat menurut Anda, betul? Karena pilihannya tersesat. Kenapa? Iya, artinya jika Quran saja yang dibaca, jika Quran saja yang dijadikan pedoman oleh dia, menurut Anda dia akan tersesat, betul? Tidak. Sekarang diralat sama dia, teman-teman. Tadi dia bilang katanya sesat, sekarang diralat sama dia. Aduh. Salah dengar, ini kan bertanya sama yang tanya beda itu. Bukan beda. Tadi saya bilang loh, Pak. Dengarkan, makanya saya ulangi pelan-pelan. Jadi Anda jawabnya berpenuh nafsu. Dengarkan. Beda kali kelas kita. Ini. Iya beda kali. Bapak baru lulus SD. Diralat sama dia. Kita menjelaskan. Bisa kita menjelaskan? Bisa, Kalau silakan. kira-kira kita bisa menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tidak, oke, turunkan saya. Jelaskan, silakan. Oke, jelaskan.
Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Kutinggalkan kepada kamu ada Quran dan hadis. Apabila kamu mengikuti Al-Quran dan hadis, kamu selamat. Artinya, Jadi Muhammad bilang bahwasanya dia meninggalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Waktu Muhammad ngomong gitu ada hadisnya? Ada itu. Sedangkan hadis itu dibikin setelah Muhammad meninggal. Aduh, ini orang gimana sih ini orang ini? Yang bikin kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ratusan tahun, hampir 300 tahun umurnya setelah Muhammad. Ketemu Muhammad aja dia enggak. Tidak sampai. Jadi begini. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong? Bagaimana mungkin Muhammad ngomong? Kutinggalkan kepadamu Quran dan hadis, sementara Quran dibukukannya setelah Muhammad meninggal, hadis dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Aduh. Bagaimana omongan itu bisa dicerna dengan akal? Bagaimana? Dengarkan, Palangka dengarkan. Mustahil dengarkan. Sebentar lu. Mustahil Muhammad bilang, kutinggalkan padamu Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran disusun oleh Utsman bin Affan setelah Muhammad meninggal. Sementara hadis disusun oleh Bukhari hampir 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Kok bisa-bisanya Muhammad sudah ngomong kutinggalkan padamu Quran dan hadis? Mikir, Palangka, mikir. Betul mikir. Rasulullah SAW itu orangnya cerdas sekali, cerdas sedunia, paling cerdas di dunia. Udah. Jadi yang disampaikannya itu belum terjadi, dan jangan disalahkan dibilang tadi sampai 300 tahun hadis itu tidak, lebih kurang 100 tahun. Makanya disebut situ telah diceritakan Sipolan bin Sipolan, Sipolan bin Sipolan, begitu makanya jelas. Begitu dia. Makanya runutannya itu ada. Jadi begitu, ya. Runutannya itu ada. Jadi kalau kita pedoman begini ya, Al-Quran inilah pedoman kami. Kemudian di situ ada katakan perintah kalian harus bersolat, dan harus berzikir kepadaku, kan gitu. Dan harus menanamkan zakat. Apakah diterangkan itu? Zakatnya 2% setengah, kebagikan ke anak yatim. Iya, justru itu. Ini di sini. Kami diperintahkan zakat itu di Al-Quran, kemudian diterangkan di hadis. Baik. Nah ini, oke sebentar, Palangka. Saya masuk ke situ. Apakah Quran menyebutkan bahwa zakat itu jumlahnya 2,5%? Tidak. Lalu kitab apakah yang menjelaskan jumlah zakat itu berapa persen? Kalau masalah hadis, kalau masalah hilaf. Oke, berarti kitab yang menjelaskan bahwa jumlah zakat itu 2,5% bukan Quran. Penjelasan detail Al-Quran adalah hadis. Udah? Oke, berarti hadis yang lebih menjelaskan daripada Quran. Menjelaskan, perintahnya ada di Al-Quran. Iya, berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Quran. Iya. Nah, itu berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis, betul? Bisa juga begitu. Wah iya, sudah diakui pemirsa. Artinya berarti hadis lebih tinggi daripada Quran, betul? Tidak, ini salah. Tidak. Gimana ini? Tidak, gimana? Tapi hadis yang menjelaskan. Begini. Maka janganlah ngomong aja. Kasih juga. Oke, sekarang gini aja, dibalik aja Palangka. Buktikan bahwa Quran menjelaskan hadis atau hadis menjelaskan Quran. Hadis menjelaskan Al-Quran. Oke, berarti lebih tinggi mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan yang lebih tinggi. Yang dijelaskan yang lebih tinggi katanya pemirsa. Aduh. Undang-undang dan peraturan presiden lebih tinggi perundang-undang. Enggak nyambung ini. Yang menjelaskan, saya bilang yang dengarkan, yang menjelaskan suatu perkara, lebih detail itu hadis atau Quran? Sebagai perintah. Saya ulangi Pak. Ya. Yang menjelaskan, yang ngamuk dia. Emosi dia. Dengarkan dulu, Anda masalahnya berkelit. Jangan berkelit. Yang saya tanya adalah, saya host di sini. Kalau host patuhi host. Dengarkan, yang saya tanyakan adalah, saya patuhi aturan kamu, tapi bukan kata-kata kamu saya patuhi. Yang saya tanyakan begini, Palangka dengarkan. Yang saya tanyakan adalah, kitab yang lebih menjelaskan A Al-Quran atau B hadis? Hadis.
Baik, berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis daripada Al-Quran, betul? Tidak. Tadi bilang iya, sekarang tidak. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Saya belum pernah menjawab dari tadi loh. Saya belum pernah menjawab. Anda jawabannya ganti-ganti terus, kok gimana mau jawab? Coba kita ambil salah satu contoh. Perintah sholat itu dan bayar zakat itu ada di Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara bayar zakat ada di hadis. Begitu. Oke, berarti hadis lebih rinci daripada Quran. Iya, tapi Oke, perintah dari Al-Quran ya. oke, Perintah dari Al-Quran. Ya, berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Al-Quran. Ada yang ada penjelasan itu ada Oke, dia. Ada berarti ayat surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti ayat ini Anda anggap dusta. Ya. Enggak, tidak. Al-Quran. Anda sudah bilang yang menjelaskan lebih rinci adalah hadis. Sementara ayat ini bilang yang menjelaskan segala sesuatu Quran. Aduh, yang mana yang saya percaya ini? Yang mana yang saya percaya? Kamu mau adu congor saja. Bukan adu congor, adu argumen bahwa argumenmu itu bertolak belakang dengan Quran. Tadi sambil belum menjawab dari tadi loh, belum dikasih menjawab. Kamu potong-potong saya. Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat ya. Anda sebagai umur saya hormati. Anda lebih tua, saya hormati usia Anda. Dengarkan, di sini dikatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl 89. Segala sesuatu dijelaskan oleh Quran. Tapi ketika saya tanya Anda, di manakah penjelasan bahwa Ibrahim itu sunat? Anda pergi ke hadis. Anda tidak pergi ke Quran seperti yang dikatakan Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukankah layak saya katakan bahwa Anda menggombal kepada saya ketika Anda bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Terdiam dia sekarang, terdiam. Saya ngomong kamu potong. Kalau dengan tata cara misalnya nih ya, dengan tata cara kami mau tidur, mau ke WC juga dijelaskan di Al-Quran. Al-Quran itu tingginya mungkin lebih dari 20 Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini dulu. Makanya dia ada di hadis. Al-Quran itu induknya seperti tadi. Kalau dijelaskannya secara runut di situ soal sholat. Sholatlah di situ 5 waktu. Subuh 2 rakaat sebelum terbit matahari, zuhur 4 rakaat sebelum baru tergelincir matahari, asar tidak dijelaskan itu, cuman sholat kamu. Maka ada Rasulullah SAW, orang yang cerdas, orang yang paling dikagumi di dunia, makanya dia menjelaskan tata cara sholat. Maka kami mengikut dia. Maka ada kami itu di iman kami itu imani Allah, imani Rasul, imani kitab. Makanya kami mengimani dan kita bukan imani loh. Injil kami imani, yang kami imani termasuk Yohanes 7:8. Jangan lari kemana-mana Pak Langkat. Saya beri Anda waktu, tapi Anda lari kemana-mana loh. Jadi apalagi yang saya jelaskan coba. Oke, yang saya tangkap sebentar. Yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan adalah bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan sesuatu dengan rinci, tetapi yang menjelaskan dengan rinci itu adalah hadis, betul? Oh. Baik, Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak semuanya. Okay. Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak. Baik, saya bacakan di sini surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Masih Anda bantah bahwa Quran ini kitab yang jelas lagi terperinci? Enggak, jelas betul itu. Terus kenapa kau bilang yang memperinci itu kitab hadis? Hukum-hukum Allah. Di Al-Quran itu ada hukum-hukum Allah. Yang ditambah-tambahi lagi sama dia kan? Ditambah-tambahi lagi sama dia. Mana di situ hukum Allah? Hukum-hukum Allah ada di situ di Al-Quran. Jadi Quran bukan hukum-hukum Allah? Seperti perintah sholat, perintah berzakat. Inilah teman-teman ya. Seperti perintah haji. Haji itu tidak bicara detail katakannya pergilah ke Arab, pergi ke sana, tidak. Ada panutan, ada penunjuk yang lain tentang melaksanakan haji, tentang melaksanakan puasa, laksanakanlah puasa 1 bulan. Tidak ada katakan yang mengatakan itu hadis. Ya berarti Pak Langkat, intinya Pak Langkat kita sudah sepakat Pak bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Anda bilang begitu sama saya itu Anda menggombal. Kenapa saya katakan Anda menggombal? Karena ternyata Anda menggunakan hadis untuk menjelaskan bukan Quran.
Iya. Menggunakan hadis, ya betul. Menggunakan hadis. Iya, berarti kalau Anda bilang bahwa Quran inilah yang menjelaskan, berarti Anda menggombal kepada saya. Hadis itu merujuk hukum-hukumnya ke Al-Quran. Oh, hadis itu tidak muncul begitu saja. Dengan adanya Al-Quran, maka ada... Baik, kita tes ya. Baik, menurut Al-Quran siapa yang mengetahui hari kiamat? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Oke, di dalam hadis tahu nggak bahwa Muhammad berkata bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat? Belum tentu itu sahih. Nah, ini kan langsung dibilang. Barusan tadi Anda bilang bahwa semua yang tertulis di hadis itu menjelaskan apa yang ada di Quran. Sekarang saya tunjuk kiamat hari Jumat itu nggak sahih. Apa sih kita ini? Kita ngapain sih? Oke, hari Jumat. Tapi bulannya sama tahunnya tidak kan? Iya, tapi kan sudah dikasih tahu bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Berarti ketika hari masih Kamis, ketika hari masih Minggu, hari masih Senin, Selasa, Rabu, tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti orang sudah tahu bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Sudah ada bocorannya. Sekarang kutanya sama Anda, menurut Quran tidak ada yang tahu kecuali Allah. Menurut hadis, Muhammad tahu kiamat hari Jumat. Sekarang bagaimana Anda bisa percaya hadis lagi? Satu sisi Anda bilang hadis itu palsu, satu sisi Anda bilang harus percaya hadis. Kami capek. Yang mana yang mau dipercaya ini? Tanggal dan detiknya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di situ mengenai kiamat, orang meninggal itu hanya dia yang tahu. Terus Muhammad kok tahu hari Jumat? Nah, harinya itu cuma dia tahu mungkin. Tahu dari mana Muhammad? Tahu dari mana Muhammad kalau itu hari Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak baca ke sana. Anda nggak percaya dengan Quran? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu. Oke, Muhammad bilang bahwa kiamat hari Jumat itu dia ngarang atau dari wahyu? Belum dapat saya pelajari. Saya pasti kami Islam tidak bisa menjawab asal-asalan menjawab begitu ya. Ini dia. Enggak, Anda seharusnya dengarkan, saya bacakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Anda percaya itu? Ya. Berarti semua yang diucapkan Muhammad bukan menurut hawa nafsunya, tetapi dari wahyu, betul? Wahyu, ya. Oke, Wahyu. Berarti kiamat hari Jumat itu didapatkan Muhammad dari wahyu, betul? Bisa tahu mungkin. Loh, gimana? Ini standar ke Anda ini gimana? Nggak mau jujur loh. Anda di satu sisi percaya bahwa setiap yang diucapkan Muhammad itu wahyu. Ini ayatnya nih. Ya. Ini ayat. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Memang nggak kelihatan kok, gimana? Saya nggak bisa ngelihat. Teman-teman bisa baca nggak itu? Coba baca. Coba baca aja di situ. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka. Lari kemana-mana ini. Udah. Alkitab tidak perlu lagi ditambah-tambahi, tidak perlu lagi validasi dari kitab orang, karena dia pasti berdiri tegak lurus, sampai kapanpun tidak mungkin dapat digoyah oleh siapapun dan agama manapun. Clear? Kristus yang menjaga, karena Kristus kebenaran itu, dan dia terang itu mengalahkan kegelapan. Mari teman-teman percaya, karena dialah sumber satu-satunya juru selamat yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.